Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah film. Dia dijulukin itu kayak Polygamy Universe gitu ya. Judul Surga yang Tak Dirindukan 3. Lagi apa-apa poliandri? Kalau ada yang tidak bisa dibeli dengan uang, salah satunya adalah hati. Baik kenyataannya, kamu sudah bersandiwara di hadapanku dengan laki-laki yang ayahnya Akbar dan kamu tidak terus terang sama aku. Seperti yang kita udah tahu, film ini merupakan adaptasi dari novelnya Asma Nadia. Dan untuk yang ketiga ini disutradarai oleh Prita Gita Arya Negara. Untuk jajaran cast-nya seperti biasa tetap ada ya Fedi Nuril sebagai Mas Prasetyo. Lalu kali ini untuk menjadi Meirosnya ini bukan Raline Shah lagi, tetapi Marsha Timothy. Lalu juga ada karakter baru di sini namanya Ray yang diperankan oleh Reza Rahadian. Oke, jadi untuk sinopsisnya, jadi kalau yang pertama kedua itu kan ceritanya lebih kayak tentang isu poligami. Nah, yang ketiga ini justru enggak gitu ya, beda lagi. Menceritakan bagaimana akhirnya Meiros menikah dengan Pras gitu kan bertahun-tahun. Lalu sampai suatu hari akhirnya adalah ada muncul dari masa lalu Mei itu cowok bernama Ray gitu, yang mana dia adalah sebenarnya ayah kandung dari si Akbar gitu, yang selama ini kan nggak pernah ketahuan di mana itu ya. Dan akhirnya itulah gitu, si Ray itu berusaha untuk mengutak-atik rumah tangga Meiros yang sudah bahagia. Untuk pros dan cons dari film ini gitu, jadi emang ceritanya tuh nggak sesedih yang pertama yang kedua gitu. Yang pertama kan memang sedih ya, gimana si Arinia saat itu kan dihianatin gitu ya, dia ternyata si suami yang baik itu menikah lagi. Yang kedua ternyata Arini itu kanker lalu meninggal gitu. Nah jadi sebenarnya konfliknya tuh nggak separah itu, cuman berhasil bikin gue berapa kali gue nangis karena saking emosionalnya ya. Jadi memang gue akuin kayak kemampuan dari directing dan skenario-nya sebagus itu gitu. Terus gue juga suka juga di sini untuk karakter development-nya berkembang banget ya, dimana di yang pertama kedua kita ngelihat Meiros kan sebagai pelakor lah istilahnya gitu kan ya, istri kedua gitu. Cuma di sini dia berubah gitu. Di sini dia gimana caranya dia meskipun dia seorang ibu tiri gitu kan, istri kedua, cuma dia tetap tulus sayang sama Pras, tulus sayang sama Nadia. Jadi kita lebih bisa simpati sama karakter si Meiros di sini tentunya gitu. Terus juga untuk pengembangan karakter si Pras yang dia dulu tuh kayak selalu kayak malaikat, suami yang iya aja, yang nurut, yang gak enakan. Nah, akhirnya dia di sini berubah juga, dia satu hari gimana dia bisa marah juga si Pras ini. Bahkan karakter anak-anaknya juga di sini makin berkembang, gimana si Nadia gitu yang udah menjadi ABG gitu kan, mencari jati diri. Terus juga di sini juga masih ada ya karakter yang diperankan oleh si Kemal Pahlevi sama Tata Giting, itu sahabatnya si Pras gitu, yang mereka selalu dari pertama kedua sampai yang ketiga pun menjadi pemecah ketegangan gitu kan, meluberkan suasana gitu dengan cerita-cerita kan mereka sosok ngasih tahu tentang rasa pernikahan gitu kan, padahal dia sendiri juga si Kemal Pahlevi itu kan belum nikah padahal kayak gitu ya. Dan porsinya di sini gue ngerasa lebih lucunya tuh lebih pas dibandingin yang kedua sih, menurut gue agak sedikit maksa gitu jokes-jokesnya gitu. Nah, kalau untuk dari acting ya gitu, di sini kan memang banyak ya orang tuh kayak ngebayangin Meiros udah pasti Raline Shah tuh Meiros gitu. Nah ini kan pertama jeng-jeng diubah jadi Marsha Timothy gitu kan, yang mana nggak semua orang, mungkin banyak yang kayak waduh kok berubah Meirosnya, gue nggak mau nonton kayak gitu. Suami gue juga kayak gitu. Tapi ternyata pas gue tonton, itu gila, Marsha Timothy menurut gue sih bagus gitu actingnya, gimana ini menantang banget ya pastinya gitu kan ya. Dia merupakan karakter pertama dia kalau nggak salah menjadi cewek yang berhijab, jadi istri solehah gitu, bisa digambarkan di situ gitu kan, gimana dia akhirnya kita bisa empati gitu kan, dia jadi istri solehah yang dia sayang sama anak tirinya juga gitu. Jadi oke sih menurut gue, effort banget Marsha Timothy, well done. Juga untuk Fedi Nuril yang harus ditanya ya masih tetap oke Pak, sama seperti sebelumnya, selalu membuat simpati gitu kan gitu dengan karakternya sebagai suami yang soleh dan baik gitu. Oke, untuk anak-anaknya juga udah bertambah besar. Nah gue yang paling gue suka tuh adalah acting si pemeran Akbarnya gitu, siapa, Ali Fikri kalau nggak salah, itu benar-benar actingnya bagus sih gitu kan, dimana dia sedihnya gitu kan ketika orang tuanya berkelahi gitu kan ya. Untuk cons yang gue kurang suka dari film ini, masih agak mirip-mirip yang kayak yang kedua gitu. Yang ketiga juga ada kayak faktor-faktor kebetulan gitu ya gitu kan, kayak ya kebetulan si Ray mantan pacarnya Meiros yang hamilin dia itu adalah salah satu ketua yayasan gitu kan, yang membiayai sekolahnya apa gimana lah kayak gitu, akhirnya ketemu di situ. Ya kalau kedua kan lebih kayak
di apa ya, di ujung bumi mana gitu, di Budapest dulu tiba-tiba ketemu sama Meros gitu kan. Itu sesuatu sangat kebetulan masih ada kayak gitunya gitu. Terus juga untuk, nah ini dia nih pemilihan cast-nya, gue kaget. Jadi kan yang di kedua itu kan Reza Radian memerankan sebagai Dokter Syarif gitu. Gue pikir di tiga tuh sebagai Dokter Syarif lagi, gue pikir dia bakal jadi pebinor gitu, perebut bini orang gitu. Nah ternyata dia karakternya beda, jadi karakter Ray. Nah gue agak kayak yang emangnya nggak ada aktor lain ya yang selain Reza Radian gitu, yang bisa jadi siapa ya, antagonis siapa ya, atau Arifin Putra ke, atau Chico Jericho, atau Mbak Imong, atau siapa. Sayang aja sih gitu, kayak nggak ada aktor lain gitu. Meskipun bukan aktingnya jelek sih, enggak siapa ya, nggak mungkin lah Reza Radian, cuman kayak karakternya sih menurut gue kayak kurang dalam aja gitu, kayak diganti sama orang lain itu juga bisa gitu si karakternya ini gitu. Dan kalau untuk memorable scene-nya gitu ya, cuman ini agak-agak spoiler alert ya, kalau yang belum nonton dan nggak mau kena spoiler udah skip sampai sini dulu atau silahkan lanjut ke skornya aja gitu. Jadi yang gue suka lagi memang naskahnya di sini ya, terutama pas lagi kan ada konflik ketika si Nadia itu dia lebih suka bikin YouTube ngedance gitu kan daripada dia harus ngedongeng. Di situ si Prasnya tuh kan dia sebagai seorang muslim yang taat gitu ya, bisa selesai sholat berempat, terus dia bilang, dia ngelarang marah sih, nggak kaget dong, cuman kayak ya udah Nadia inget ya yang kamu kenapa kamu mau dance gitu, oke kamu suka, inget ya yang kamu suka tuh belum tentu baik. Itu dalam banget sih bagi gue, maksudnya dia kayak bijak banget jadi seorang bapak, dia nggak ngelarang, dia nggak ngejudge gimana, cuma dia kayak ngingetin intinya ya Nadia itu satu hari harus bertanggung jawab apa yang akan dia lakukan gitu. Ngomongin masalah istri Nujus gitu, jadi kan dia sempat ya ngerasa terhianati lah si Prasnya ini gitu. Dia ngerasa berhari-hari dia si Meros itu menyembunyikan kalau dia udah tahu Ray itu adalah ayah kandungnya si Akbar gitu kan. Tapi dia konsultasi sama Ustadz gitu kan. Terus dia nggak salah siapa ya, antara si Kempah Levi atau Tata Ginting ngomong gitu kan ya, loh kalau ngomong Nujus jangan lo ngatain istri lo Nujus nggak terbuka, apalagi lo dulu sama Arini bahkan udah diam-diam nikahin Meros nggak bilang-bilang, berarti lo Nujus juga dong. Nah itu lumayan nabok sih gitu. Gue kalau jadi Pras lebih parahan gue kemana-mana. Dan kalau untuk skor dari film ini gue kasih skor ya 7,5 dari per 10 gitu. Jadi memang merupakan film yang pesan moralnya banyak ya gitu, terutama tentang nasihat pernikahan gitu, tentang kayak pergeseran apa ya, kayak ngomongin dia kan Meros seorang ibu tiri tuh nggak seburuk yang kita bayangkan gitu. Dia bisa ada juga yang baik, yang tulus gitu sama suami sama anaknya ya. Di antara 1, 2, ketiga sih menurut gue ini film yang paling realistis gitu. Ini memang tentang film itu kayak ada dua pendapat itu sih, kayak kalau gue pribadi gue lebih suka Meros yang diperankan oleh Marsha gitu. Entah mungkin ada beberapa yang lain kayak lebih suka sama Raline Shah. Ya nggak apa-apa, silahkan tulis aja di kolom komentar kamu tim yang mana gitu, lebih suka sama yang versi Marsha atau yang versi Raline Shah, atau memang dari 1, 2, 3 lebih suka yang mana gitu ya. Silahkan suka komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Bye-bye.